Halo teman-teman, kali ini aku mau bahas mind map tentang anatomi ekstremitas inferior, khususnya dari sisi osteologi dan juga artrologinya. Jadi biar lebih gampang dipahami, aku bakal jelasin pakai alur mind map. Di sini untuk tulang penyusunnya, ini untuk gambaran dari ekstremitas inferior. Jadi di sini ada regio coccyx, femur, genu, crus dan juga pes. Selanjutnya langsung saja ke osteologinya. Osteologinya sendiri itu terbagi dari os coccyx, os femur, os patella, os tibia, os fibula, dan os pedis. Jadi os coccyx ini terdiri atau tersusun dari 3 osa, yaitu os ilium, os ischium, dan juga os pubis. Di sini ada tambahan, kalau pelvis itu tersusun dari os coccyx, os sacrum, dan juga os coccygeus. Selanjutnya os femur atau tulang paha itu terdiri dari kalau kita lihat dari sisi proksimalnya, di sini ada caput femoris, ada column femoris, ada fovea cavitis femoris, ada fossa trochanterica, lalu ada trochanter mayor, lalu juga ada trochanter minor. Nah, di sini juga ada linea intertrochanterica. Untuk yang sisi posteriornya itu di sini ada crista intertrochanterica, lalu ada linea pectinea, dan juga ada tuberositas glutea. Lalu untuk di sisi sini itu corpus femoris atau badan femoris. Ini yang anteriornya. Untuk yang posteriornya itu ada labium lateral dan labium medial yang bisa disebut linea aspera. Lalu untuk bagian anteriornya pada sisi distal atau yang menjauhi tubuh, di sini ada tuberculum adductorium, ada epicondylus medialis, ada fascies patellaris, dan juga ada epicondylus lateralis. Untuk sisi yang posteriornya itu ada tambahan, di sini ada fossa intercondylaris, condylus lateralis, epicondylus lateralis, ada linea intercondylaris. Lalu selanjutnya os patella. Os patella itu merupakan os sesamoideum di dalam tendon musculus quadriceps femoris. Di sini bagian-bagiannya pada bagian anterior di yang atas itu namanya basis patella. Lalu untuk bagian sini itu namanya fascies anterior dan bawahnya namanya apex patella. Untuk yang bagian posteriornya juga kurang lebih sama, tapi yang beda itu ada fascies articularis. Lalu selanjutnya os tibia. Os tibia itu tulangnya yang bisa dikatakan selurus atau sejajar dengan jempol. Di sini ada bagian-bagiannya. Untuk bagian proksimalnya itu ada fascies articularis superior, ada condylus lateralis, ada area intercondylaris anterior, ada fascies articularis, ada condylus medialis, ada tuberositas tibiae. Untuk lateralnya terlihat dari lateral ada eminensia intercondylaris, ada fascies articularis fibularis. Untuk bagian posteriornya di sini ada tuberculum intercondylar, ada tuberculum intercondylar lateral, ada eminensia intercondylaris, ada area intercondylaris posterior, ada fascies articularis fibularis. Nah, untuk di bagian anteriornya itu ada margo anterior, lalu di sini terlihat margo medialis, fascies lateralis, ada margo interoseus,
ada facies medialaris. Lalu untuk bagian lateralnya itu ada foramen nutritium, ada facies posterior, ada margo interosseus yang seperti tadi terlihat di anterior. Lalu ada margo anterior juga, ada facies lateralis. Untuk bagian posteriornya itu ada linea musculi solei, ada foramen nutritium, ada facies posterior, lalu terlihat margo medialis, ada margo interosseus, dan facies lateralis. Nah, selanjutnya pada bagian sini itu terdapat corpus tibiae di sini. Lalu untuk bagian distal, di sini terlihat bagian anteriornya terlihat incisura fibularis, facies articularis inferior, facies articularis malleoli medialis, dan malleolus medialis. Untuk yang lateralnya ada incisura fibularis, ada facies articularis inferior, ada facies articularis malleoli medialis. Lalu untuk bagian posteriornya ada sulcus malleolaris, facies articularis malleoli medialis, ada facies articularis inferior. Lalu untuk os fibula yang sejajar dengan kelingking, di sini ada bagian sisi proksimal, korpus, dan distal. Untuk proksimalnya itu ada apex capitis fibulae, ada facies articularis capitis fibulae, ada caput fibulae, ada column fibulae. Lalu untuk posisi posterior di sini ada apex capitis fibulae. Selanjutnya pada bagian korpus, sini ada crista medialis, ada articulatio sacroiliaca, lalu ada foramen nutritium, dan juga ada corpus fibulae. Untuk bagian posteriornya itu ada margo anterior, margo posterior, dan facies lateralis. Lalu sini ada facies posterior, bagian distalnya ada articulatio sacroiliaca, lalu ada fossa malleoli lateralis. Untuk bagian posteriornya ada sulcus malleolaris dan malleolus lateralis. Lalu di sini ada os pedis. Nah, os pedis itu terbagi menjadi 3, ada ossa tarsi, ossa metatarsi, dan phalanges. Ini ossa tarsi, ini ossa metatarsi, dan di sini ada ossa phalanges. Ossa tarsi itu bagian-bagiannya ada talus, ada calcaneus, lalu di sini ada os cuboideum, ada os naviculare, lalu ada os cuneiform mediale, lalu ada os cuneiform intermedium, dan juga os cuneiform lateral. Untuk ossa metatarsi di sini ada dari 1 sampai 5. Lalu untuk ossa phalanges atau digitorum itu jari-jari ada hallux, ada digitus secundus, ada digitus tertius, ada digitus quartus, dan digitus minimus. Ini untuk ini ada palang distalis, palang media, dan palang proximalis. Selanjutnya kita lanjut ke bagian artrologi. Di sini pertama ada articulatio coxae. Articulatio coxae di sini itu maksudnya di regio coxae itu ada articulatio sacroiliaca di sini. Jenisnya itu sendi kaku, lokasinya antara facies auricularis ossi sacri dengan facies auricularis ossi ilii. Fungsinya itu untuk stabilitas pelvis, menyalurkan beban badan ke tungkai. Nah, selanjutnya ada symphysis os pubis, jenisnya itu cartilaginea, lokasinya antara corpus pubis kiri dan juga kanan. Fungsinya itu untuk menyerap tekanan, sedikit gerakan saat kehamilan atau persalinan. Lalu untuk range of motionnya itu di sini bisa untuk fleksi ekstensi, abduksi aduksi, rotasi lateral, dan rotasi medial. Selanjutnya pada sendi pinggul atau
artikulasio kokse itu jenisnya sendi peluru, lokasi antara kaput femoris dengan acetabulum os kokse. Gerakannya itu fleksi, ekstensi, abduksi, aduksi, rotasi interna, rotasi eksterna, dan juga sirkumduksi. Nah, lalu selanjutnya sendi lutut atau artikulasio genu, jenisnya itu sendi engsel, lokasinya antara condylus lateralis dan juga condylus medialis. Lalu gerakannya itu atau range of motionnya itu untuk fleksi ekstensi dan sedikit rotasi saat fleksi atau rotasi terbatas. Lalu selanjutnya artikulasio talocruralis. Di sini sendinya itu trochoidea atau sendi putar, gerakannya itu untuk inversio atau eversio. Lalu selanjutnya ada talocalcaneo navicularis juga, itu sendi peluru kecil, fungsinya itu untuk gerakan kompleks inversio eversio. Lalu selanjutnya ada artikulasio calcaneo cuboidea, jenisnya itu sendi pelana untuk bagian dari artikulasio transversa tarsi. Lalu ini ya. Lalu selanjutnya ada artikulasio metatarsopalange, jenisnya itu sendi kondiloid. Gerakannya itu fleksi, ekstensi, abduksi, dan adduksi. Lalu selanjutnya ada artikulasio interpalange, jenisnya itu sendi engsel untuk gerakan fleksi dan juga ekstensi. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kurangnya. Terima kasih.